dari, kalau ada tambahan, saya mulai dari betapa pentingnya di dalam menafsirkan perlu syarat-syarat. Nah ini di kelas lain ada pertanyaan, Pak, waktu zaman Nabi dan sahabat Ibnu Abbas kan, ya kita kemarin belajar di Tabaqatul Mufassirin, itu kan dikatakan paling baik di dalam menafsirkan dari kalangan sahabat. Terus dari tabi'in ada Mujahid bin Jabir dan Ikrimah. Itu apakah dari sahabat dan tabi'in itu berarti sudah memenuhi syarat-syarat yang seperti diceritakan tadi, yang 15 syarat yang menurut Jalaluddin As-Suyuti itu perlu diketahui bahwa waktu itu belum ada syarat-syarat ya, waktu zaman sahabat dan tabi'in. Jadi zaman sahabat dan tabi'in ukurannya adalah pengakuan para sahabat dan realitasnya banyak meriwayatkan tafsir atau tidak. Satu. Kemudian tafsir yang diriwayatkan itu sahih atau tidak, kualitas riwayatnya, karena kan terkait sama riwayat berarti terkait sama sanad, terkait sama ilmu hadis ya, di takhrij sahih atau tidak, ternyata tidak sahih atau dhaif, maka itu juga mempengaruhi sama riwayatnya. Nah itu kalau, nah syarat-syarat ini baru muncul belakangan setelah abad ketiga, keempat, kelima Hijriah, sudah masa tabi'in, para ulama, lalu kan ada yang menafsirkan dengan madhabnya sendiri, seenaknya sendiri, kemudian ulama sepakat membuat syarat-syarat mufassir. Nah itu ya. Kenapa sih perlu penting Pak syarat-syarat mufassir? Bukannya yang penting bisa menafsirkan Pak. Sudah sekolah, sudah pesantren, sudah menafsirkan aja. Nah ini saya berbagi video ini ya. Pada tahun 2019 kayaknya. Video ini viral. Nah, ya. Sudah kelihatan videonya? Belum, Bapak. Sudah terlihat tuh? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, saya coba putar ya. Dalam Al-Quranul Karim, bahwasannya ketika Allah menyebut Inna Suaranya salat, terdengar tidak? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oh, terdengar. Oke, saya ulangi ya. Terus cek begitu, karena saya pernah memutar video tapi nggak terdengar ternyata. Oke, perhatikan. Ya. Quranul Karim, bahwasannya ketika Allah menyebut Inna salata tanha an fasya'i wal munkar, sungguh berarti Allah menyebutnya inna, sesungguhnya as-salah, salat, hubungan manusia kepada Allah. Ketika betul-betul manusia meningkatkan hubungannya kepada Allah, dia merasa muraqabatillah, diawasi oleh Allah. Karena yang pertama kali diucapkan dalam sholat adalah takbiratul ihram. Dia hanya membesarkan Allah. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Allah yang maha besar. Dan kemudian Allah melihat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Maka sholatnya menjadi tanha, mencegah dia dari apa? Anil fahsya, dari perbuatan buruk. Dia nggak mungkin melakukan perbuatan keji kepada keluarganya. Dia nggak mungkin melakukan kebohongan. Dia nggak akan berani mengucapkan kata-kata yang salah. Dia tidak berani melakukan kata-kata buruk. Apalagi dia memberikan satu perbuatan keji kepada orang lain yang merugikannya. Karena kemudian Allah mengatakan anil fasya'i wal munkar. Bahkan kemungkaran pun bisa dia hindari. Karena sungguh dalam perbuatan keji kepada keluarganya, dia nggak mungkin. Stop sampai sini. Kalau kita dengarkan video ini singkat ya, dan ini dilihat Metro TV, berarti disiarkan secara nasional oleh channel TV swasta yang nasional yang banyak ditonton orang ya. Seperti TV One, Metro TV. Dan ini Ustazah, saya itu sudah usah sebut namanya, tadi ada yang namanya ya.
2 kali kayaknya. Nanti video berikutnya saya share di grup saja. Isi ceramahnya bagus, tetapi menurut kalian yang kurang tepat apanya? Yang salah apanya? Tulisan Arabnya nggak sih, Pak? Tulisan Arab ayatnya itu. Di mana pertama? Yang salah di mana? Solata. Salah itu tulisnya. Terus yang kedua? Tanha. Harusnya H sama alif maksuro itu ya, Alif. tanha. Iya. Terus yang ketiga? Fahsya. Syai. Jadi kalau nggak di TV ya, di musola sendiri nggak ada yang tahu. Nah ini artinya, ini kan penceramah loh, bukan mufasir. Penceramah itu hanya menyampaikan apa yang di buku, apa yang ditafsir ya. Penceramah saja, sekelas penceramah saja, yang menyampaikan apa yang di buku-buku karya ulama. Itu harus ya nulis-nulis saja, membaca. Tadi kan inna sholah, sholat ke sholah. Nah soal makhorijul huruf, soal nulis, apalagi Metro TV menyediakan menulis begini kan, ya mesti tulisannya benar, harus benar. Jadi saya setuju tuh sebetulnya ada wacana standarisasi dai ya. Karena belakangan muncul dai-dai yang mungkin maksudnya betul, tetapi kalau kita yang belajar jadi kok begitu ya gitu. Terus sempat geger waktu itu, akhirnya beliau tetap menjadi ustadzah tetapi tidak di Metro TV ya. Sempat heboh waktu itu. Nah itu, apalagi menafsirkan Quran yang mencoba memahami kalam ilahi. Tentu saja perlu tafsir yang luar biasa, yang perlu syarat-syarat yang dibutuhkan ya. Nah sekarang tadi di PPT sudah dijelaskan, ada menurut pandangan beberapa ulama, ada Jalaluddin As-Suyuti, menurut Mana Al-Qattan, dan komentar dari ulama kita Pak Quraish Shihab. Itu menunjukkan bahwa syarat-syarat mufassir ini ijtihadi atau tauqifi. Ijtihadi atau bukan? Bisa dijawab? Syarat-syarat mufassir ini ijtihadi atau dari Quran dan Sunnah? Ijtihadi atau qat'i atau dzanni? Qat'i atau dzanni dulu? Ijtihadi atau ijtihadi itu hasil ijtihad ulama atau dari Allah dan Rasulnya syarat-syarat ini? Ijtihadi mungkin Pak. Ijtihadi. Karena itu ijtihadi, maka ada perbedaan kan tadi antara Man Al-Qattan menyebutnya ada 9 syarat. Jalaluddin As-Suyuti ada 15 syarat, ya kan? Terus kemudian Pak Quraish Shihab mengomentari itu semua. Lebih ringkas lagi kalau Pak Quraish. Nah, mana yang masyhur? Yang masyhur adalah menurut Jalaluddin As-Suyuti. Ingdal ulama. Ingdal ulama. Kita lihat ke kitabnya saja dulu ya sebentar ya. Bentar, oke. Sulit.
Tadi kalau yang di PPT, yang di makalah kakak kelas, itu yang 15 syarat menurut As-Suyuti, itu mengutip dari kitab Tafsir Mufassirun. Ya, yang biasa saya tampilkan di perkuliahan kemarin. Karya Husain Al-Zahabi, yang di Tafsir Mufassirun, karya Jalaluddin. Dia mengutip dari Al-Itqan, dikutip dalam kitab Tafsir Mufassirun. Sekarang yang saya tampilkan, sudah kelihatan kitabnya, teman-teman mahasiswa, sudah kelihatan kitabnya? Sudah Terlihat Bapak. Ini usulut tafsir wa qawaiduhu. Usulut tafsir ini istilah lain dari ulumul Quran. Kita lihat, beliau di sini juga mengutip dari As-Suyuti sama dengan yang di PPT sama. Cuma yang di PPT dari kitab Tafsir Mufassirun, ini saya tampilkan dari usul tafsir waqai itu. Kita lihat halaman 8. Kenapa saya tampilkannya ini bukan Tafsir Mufassirun? Karena di sini ada sedikit beda. Sedikit beda urutannya. Jadi yang seperti urutan As-Suyuti seperti di PPT, ayat harus mengetahui, mengerti atau menguasai bahasa Arab. Ya. Menguasai nahwu, menguasai sorof tadi di PPT tadi. Itu yang pertama-tama. Makanya kenapa saya di perkuliahan saya ini, saya kenalkan, saya akrab-akrabkan dengan kitab-kitab bahasa Arab. Karena kalian ini IAT. IAT itu ilmu Al-Quran dan Tafsir, mau tidak mau, mesti akrab dengan bahasa Arab. Jadi yang syukur-syukur yang sudah bisa membaca kitab-kitab yang saya share juga, saya kasih halamannya itu. Nah, karena mau nggak mau itu, kalau mau jadi mufassir atau mendekati mufassir ya jangan alergi dengan teks-teks Arab karena rata-rata sumber bacaannya dari situ. Ini menurut Jalaluddin Suyuti ada 15 surutul mufassir wa ya khamsah asyara sarton, ada 15 syarat. Nah, kalau di PPT dan di Tafsir Mufassirun itu pertama bahasa Arab. Kalau di sini ayakuna aliman bil hadits syarif. Harus pandai tentang hadis. Sementara di PPT hadis itu urutan ke-14, coba Anda cek. Ini soal urutan aja, nggak ada masalah ya. Jadi seorang mufassir juga harus ngerti dan ahli hadis. Yang kedua ayakuna aliman bil lughah. Harus ngerti bahasa Arab dengan baik. Ayakuna aliman bin nahwi. Harus mengerti bahasa nahwu sorof, ya Arab ya, mubtada, khabar, fiil, fa'il, maf'ul, jar majrur dan lain-lain, susunan kalimat. Ar-rabi ayakuna aliman bis-sarfi, mengerti ilmu sorof. Kalau ilmu nahwu tentang struktur kalimat, kalau ini struktur kata. Doroba yadribu dorban wa madroban fa huwa daribun wa dzaka madrubun udrublat gitu-gitu ya. Nah, itu harus dikuasai begitu. Jangan salah. Al-khamis syarat istiqaq, ilmu bahasa. Ini kan sama seperti tadi. Seperti di PPT ya. Istiqaq ilmu tentang sebetulnya sumber kata, tentang asal usul kata. Contohnya qata'a, qatafa, ya. Qata'a itu memotong, qatafa itu juga memotong. Setiap huruf pertama dan huruf keduanya sama, maknanya sama dalam bahasa Arab. Itu di ilmu istiqaq ada. Qata'a memotong secara umum, qatafa memotong bunga, memetik bunga. Nah, itu ya. Kemudian ke-6, ke-7, ke-8. Ayakuna aliman bil balaghah. Kenapa 6, 7, 8? Balaghah itu isinya ma'ani, bayan, dan badiah. 6, 7, 8. Jadi ilmu balaghah. Nah, kalian nanti diajari di semester 5, 6 ilmu balaghah ya. Ayakuna aliman bil qiraat. Yang ke-6. Yang ke-9. Ngerti ilmu qiraat. Pandai ilmu qiraat. Di IKI diajarkan ilmu qiraat. Di IAIN dulu saya. Enggak saya. Diajarkan ilmu qiraat. Dosennya suruh mempraktekkan, dia bilang,
Maaf, saya sendiri hanya baca kitab, saya belum pernah belajar. Jadi, waduh. Kalau di IKI ada ahli-ahlinya ya. Jadi Anda beruntung sudah di IKI. Ayakuna aliman bi usuluddin, ngerti tentang pokok-pokok agama. Yang ke-11 ayakuna aliman bi usul fikih, ahli usul fikih juga. Ayakuna alim bi asbabun nuzul, pandai tentang sebab nuzul. Ayakuna aliman bil qasas, ngerti tentang kisah-kisah Al-Qur'an. Kemudian yang ke-14 ayakuna bin nasikh wal mansukh. Yang ke-15 kalau di PPT mengerti ilmu mauhibah. Yang kesini ayakuna aliman bima ya'lam. Hendaklah menjadi ulama yang mengamalkan ilmunya. Karena dengan mengamalkan ilmunya fayatawallada lahu min dzalika ilmu mauhibah, maka akan melahirkan ilmu mauhibah. Apa itu ilmu mauhibah? Yang tanpa belajar bisa diajari oleh Allah. Wa hadza ilmun yurithu Allah taala liman amila bima alima. Man amila bima alima, hadisnya itu ya. Siapa orangnya mengamalkan man amila bima alima warathahullahu ilma ma la ya'lam. Siapa yang mengajarkan, siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dipelajarinya. Anda tahu sholat tahajud itu baik, sunnah muakkad, maka sholat tahajud. Anda tahu murojaah itu baik, maka sering murojaah. Anda tahu bahwa sholat rawatib itu baik dilakukan, sunnah, lakukan. Nah, berarti melakukan apa yang diketahui. Pacaran itu tidak baik, jangan pacaran. Tapi gimana ya Pak? Ya udah nikah aja langsung. Bima lam ya'lam. Mengamalkan apa yang sudah diketahuinya, maka Allah akan mengajari apa yang belum diketahui. Seperti laduni di pesantren lah ya. Nah, ini adalah syarat-syarat. Begitu banyak 15. Di IKI dikenalkan semua. Tapi bagaimana alim atau tidak masalahnya? Kan ayakuna aliman tadi ya. Itu syarat-syarat itu begitu banyak. Menurut Al-Itqan. Terus kok menurut Man Al-Qattan beda. Nah ini. Menurut Jalaluddin As-Suyuti itulah yang diakui oleh banyak ulama. Sementara menurut Man Al-Qattan itu pengembangannya. Ya, sedikitnya lagi. Bentar. Bentar ya. Share ke atas. Nah ini pernah saya buka ya sebelumnya ini ya. Di halaman 21. Oke, kita lihat. Sebentar masih proses. Nah, surut mufassir ada. Nah, ini pengembangan teman-teman. Jadi kan ilmu tafsir itu berkembang termasuk syarat-syaratnya juga. Pertama, sihhatul i'tiqad. Akidah yang lurus. Ya, tadi ya di PPT ya. Kenapa? Karena boleh jadi seorang ulama menguasai seluruh bidang keilmuan yang 15 tadi, tetapi akidahnya Syiah, akidahnya Mu'tazilah, atau menyimpang, liberal, atau yang lainnya. Atau menjadi teroris gitu ya. Kemudian membunuh orang seenak-enaknya, mengatasnamakan jihad. Akidahnya nggak sihah, berarti nggak lurus. Nah, nggak masuk syarat. Kemudian at-tajarrud anil hawa, bersih dari hawa nafsu. Fal ahwa'u tadfa'u ashabaha ila nusrati madhabihim. Hawa nafsu adalah
mendorong yang mempunyai hawa nafsu tersebut untuk membela mazhabnya kelompoknya sendiri. Ulama yang pro Jokowi, jelek-jelekan yang pro Prabowo. Ulama yang pro Prabowo itu namanya dengan hawa nafsu. Nah, kalau lagi hawa nafsu begitu jangan menafsirkan. Itu ya. Jadi nggak boleh membela kelompoknya sendiri atau pengen viral. Menafsirkan Quran aneh-aneh saja pengen viral. Bikin tafsir yang aneh nyelotnya biar viral, itu namanya menafsirkan dengan hawa nafsu, itu tidak boleh. Kemudian ayat 2 ayat da'u ya, ayat da'u awalan tafsir Quran. Hendaknya pertama tafsir Quran bil Quran dulu, baru tafsir Quran. Sebentar. Baru tafsir bi sunnah, terus tafsir Quran dari sahabat, lalu tafsir Quran dengan lalu tagain, lalu akan bahasa. Ini lebih urut, lebih mobil tahu bahasa Arab dan segala cabangnya, nahwu, sorof, istiqaq, ilmu balaghah, ma'ani, bayan, badi tadi. Jadi sama, ini hampir sama dengan As-Suyuti, hanya tadi ada pengembangan, akidahnya harus lurus dan bebas dari hawa nafsu. Ada di awalnya, kemudian ilmu biusul ulum al-muttassilah bil Quran, mengetahui ilmu ulum al-Quran maksudnya. Diqqatul fahmi, pemahamannya rinci, cerdas. Nggak boleh idiot mufassir itu ya. Tidak boleh lemot, tidak boleh pemahamannya tidak rinci, ya, seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan dari Al-Qattan. Jadi perbedaannya itu hanya mengembangkan mana Al-Qattan itu apa yang menurut As-Suyuti. Yang masyhur tetap As-Suyuti ini mengembangkan, menambah dengan akidah yang lurus. Ini tidak boleh dengan hawa nafsu gitu. Terus ada urutannya menafsirkan itu Quran bil Quran, Quran bis sunnah. Syarat-syarat lainnya hampir sama dengan Jalaluddin As-Suyuti. Jadi bukan perbedaan yang saling bertentangan, tapi saling melengkapi. Kemudian kita lihat, mohon ditampilkan syarat-syarat ulama kita atau profesor kita, mufassir di Indonesia, yang juga alumni. Kalau Al-Qattan itu dosen Al-Azhar, kalau Jalaluddin As-Suyuti ulama abad 8, ulama dahulu ya, 7 atau 8 abad yang lalu. Lalu kita sekarang menurut ulama, kalau Pak Quraisy itu S1, S2, S3 Mesir, pernah jadi Menteri Agama, jadi Rektor YIN, pernah jadi Ketua Lembaga Tafsir di Kementerian Agama. Apa menurut beliau mengenai syarat-syarat tadi? Coba ditampilkan, mohon minta tolong tampilkan yang halaman Pak Quraisy itu, yang 3 komentar itu ya. Oke. Tadi mana tadi? Oh ya. Ya, kok hilang? Benar Pak, mohon maaf Pak. Ya, silakan diulangi. Ya, bawa lagi. Ini mana Al-Qattan, terus bawa lagi. Ya itu, oke, agak dibesarkan bisa? Ya, agak ke bawah bisa, sedikit lagi ke bawah. Klik. Ya, sampai ayatnya kelihatannya. Ya udah sampai situ. Ke atas lagi dikit. Iya, sampai situ aja. Jadi menurut Pak Quraisy begini. Syarat-syarat
Sebelum menurut Pak Kures ya, menurut saya dulu atau menurut banyak orang. Syarat-syarat tadi itu hampir sama dengan syarat-syarat menjadi mujtahid. Menjadi mujtahid fikih. Mujtahid fikih yang terkenal adalah Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ada tiga sekarang. Ada orang yang mengaku saya mujtahid. Ada? Ada? Hampir tidak ada. Kenapa? Karena syarat-syarat menjadi mujtahid berat. Harus menguasai hampir seluruh keilmuan Islam. Terus gimana Pak? Ada ijtihad fikih nggak sekarang? Ada tetap. Karena ada masalah-masalah baru. Tapi ulama berkelompok sekarang. Ulama Mesir ada fatwa Al-Azhar. Seluruh ulama Mesir berkumpul di Al-Azhar. Memutuskan tentang suatu hal yang baru yang belum pernah diputuskan sebelumnya secara fikih. Terus ulama Indonesia ada MUI. Di NU ada Bahsul Masail. Di Majelis Tarjih ada di Muhammadiyah ada Majelis Tarjih. Nah itu. Itu bareng-bareng. Tidak ada satu orang profesor, doktor, saya mujtahid, saya ahli fikih. Nggak berani. Karena tadi begitu berat. Nah, begitu juga di dalam ilmu tafsir. Begitu juga di dalam ilmu tafsir. Di dalam tafsir syarat-syarat seorang harus mengerti ilmu hadis. Harus aliman bi ilmil hadis, aliman bi ilmil lughah, aliman bi ilmin nahwi, alim dalam ilmu nahwu, shorof, qiraat dan semua itu. Sampai mendapatkan ilmu laduni. Siapa yang begitu? Dan siapa yang mengaku begitu? Gak ada profesor doktor juga. Makanya banyak sekali profesor, doktor bidang tafsir, dosen-dosen bidang tafsir, lulusan Timur Tengah, lulusan Barat, lulusan Indonesia, bahkan lulusan pesantren seperti Gus Baha. Itu menafsirkan atau tidak? Menulis kitab tafsir atau tidak? Rata-rata tidak. Karena tadi merasa belum cukup. Merasa belum cukup ilmunya. Apalagi ditambah tadi etika harus begini, harus begini. Tidak boleh. Berat sekali menjadi mufassir itu. Nah, akhirnya karena berat sekali, masa nggak ada terus nggak ada tafsir, ada tafsirnya bareng-bareng akhirnya. Kementerian Agama mengumpulkan ahli-ahli, ahli qiraat Ahsin Sakho Muhammad, ahli tafsir Quraisy Shihab, ahli bahasa siapa dikumpulkan, menerbitkan tafsir Kementerian Agama. Ada tafsir Kementerian Agama, ada tafsir tematik Kementerian Agama. Anda lihat kalau semoga semester depan sudah masuk. Kalau sudah masuk, Anda bisa ke IKI, ke Perpus, lihat tafsir Kementerian Agama banyak. Itu bareng-bareng itu. Ya. Hanya Pak Kures menulis tafsir. Hanya di Indonesia saja coba. Orde baru Pak Kures. Orde lama Buya Hamka. Itu yang terkenal. Yang lain ada tafsir An-Nur Hasbi As-Siddiqi. Ada apa mufassir yang ngerti tafsir cuma banyak. Tapi ternyata yang menulis sedikit karena hati-hati dan jangan-jangan saya belum mampu gitu ya. Semua ilmu tadi. Nah, Pak Kures berkomentar seperti ini. Syarat-syarat tersebut tadi yang 15 tadi sesungguhnya menurut Pak Kures ditujukan untuk orang yang akan tampil mengemukakan pendapat baru dari hasil analisisnya menyangkut tafsir ayat-ayat yang bukan yang menyampaikan pendapat mufassir. Jadi maksudnya 15 syarat tadi yang banyak itu kalau mau menafsirkan mau punya pendapat baru. Kalau sekedar mengutip atau merujuk dari mufassir-mufassir terdahulu tidak punya pendapat baru, ya nggak usah. Maksudnya tidak perlu harus menguasai semuanya itu. Yang kedua,
Syarat-syarat yang banyak tadi, kalau mau menafsirkan 30 juz. Yang pertama dulu kita bahas. Ini masuk akal, teman-teman. Ya. Kalau Anda mau menafsirkan ayat kursi, saya mau bikin tafsir ayat kursi. Atau tafsir Al-Fatihah. Anda latihan saja. Kalau tidak, latihan saja. Tapi saya syarat-syarat itu, wah, ya, ilmu nahu saya belum bisa. Ilmu baca kitab juga seadanya. Kadang ngerti, kadang tidak. Kayak saya ini, kayak dosennya ini. Kadang ngerti, kadang tidak. Umpamanya. Tapi Anda beranikan tafsir Al-Fatihah. Anda baca dari At-Tabari. Asal Anda bisa baca kitab aslinya ya, jangan terjemahannya. Kitab tafsir At-Tabari. Oh, Al-Fatihah ditafsirkan seperti ini. Menurut At-Tabari, Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirannya begini. Menurut Ibnu Katsir, seperti ini. Menurut Al-Maraghi, seperti ini. Menurut Al-Qurtubi, seperti ini. Menurut Ar-Razi, seperti ini. Kan mengutip semua. 15, 20 kitab tafsir untuk menuliskan tafsir basmalah. Jadilah 150 halaman. Karya siapa? Karya siapa tadi pemakalannya? Umpamanya ya. Aulia Rahmah. Oh, keren. Mufassiroh. Aulia Rahmah menulis tafsir basmalah. Tafsir basmalah merujuk 20 kitab tafsir. Boleh nggak? Boleh. Ya nggak boleh Anda punya pandangan sendiri. Nah, kalau membanding-bandingkan, Anda punya pendapat baru sama sekali yang berbeda dengan ulama-ulama dulu, maka menurut Pak Quraisy harus menguasai yang disyaratkan tadi. Kalau cuma merujuk, boleh-boleh saja. Merujuk para mufassir yang sudah top, yang sudah kenamaan. Ya. Jadi syarat-syarat tadi jangan sampai jadi penghalang Anda mau menafsirkan Quran. Ribet Pak. Coba ya. Tafsir ayat kursi. Bapak dulu. Saya S3 saya belum selesai. Insya Allah doakan kalau selesai semester ini. Ya coba-cobalah tafsir surah-surah pendek. Ngutip saja dari yang lain-lain. Yang nggak boleh kan pandangan baru. Kalau pandangan baru harus aliman ini, ilmu ini, ilmu ini. Asal kita ngerti bahasa Arab, bisa mengutip, merujuk pada kitab tafsir, bisa. Kasih di pengantarnya, di mukadimahnya, ini bukan penafsiran saya sendiri. Saya hanya merujuk kitab-kitab tafsir. Saya hanya menyampaikan, meringkas gitu ya. Boleh kalau kata Pak Quraisy seperti itu. Kemudian komentar kedua dari Pak Quraisy adalah syarat-syarat yang berat tadi, yang 15 tadi, itu untuk yang mau menafsirkan 30 juz. Yang mau menafsirkan cuma ayat-ayat tentang wabah corona, mamanya. Tafsir tentang ayat-ayat terkait pandemi COVID-19. Apa saja ayat-ayatnya? Ada 5 ayat, ada 7 ayat. Lalu tafsirkan, Anda ngerti bahasa Arab, ngerti sebab nuzul sedikit, ngerti ilmu tafsir sedikit, lalu ngerti tentang what is COVID, tentang apa itu corona. Jangan corona adalah penyakit dari jin, maka harus diruqyah. Itu jadi garuk-garuk kepala. Ilmu dari, karena ada apa penyakit? Ada penyakit dari jin, dan itu diruqyah. Ya. Objek juga bisa diruqyahkan, COVID dari jin. Itu masih bisa terlihat. Kalau jin itu gaib. Kalau ini terlihat di mikroskop, terlihat. Virusnya ada. Jadi Anda akan dibilang, jadi ngerti masalah yang sedang ditafsirkan, corona, ngerti menafsirkan ayatnya, boleh. Jadi tafsir tematik itu tidak masuk ke syarat-syarat yang tadi, menurut Pak Quraisy. Dan pendapat ini bukan pendapat Pak Quraisy sendiri. Kalau tafsir tematik, maka Pak Quraisy merujuk pada Bapak tafsir tematik siapa? Bapak tafsir tematik Abdul Hayy Al-Farmawi. Itu ya. Itu juga dosen di Al-Azhar Mesir. Kemudian yang ketiga, komentar yang ketiga. Komentar yang pertama, kedua saya sepakat. Nah, terserah Anda semua. Tapi masuk akal ya. Komentar yang ketiga. Harusnya kan tadi menurut Manal Qotton, mufassir itu harus berakidah Islam. Yang lurus, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau harus Muslim lah minimal. Jadi kalau Nasrani atau Yahudi ya tidak bisa. Kalau menurut Pak Quraisy bisa. Alasannya yang penting tafsirnya objektif. Tidak nyerang Islam. Tidak menjelek-jelekan Islam. Walaupun saya kurang sepakat dengan hal ini. Saya pribadi loh ya, bukan Iki.
Saya pribadi kurang sepakat. Tetapi saya mengerti kenapa Pak Kures mengusulkan hal seperti itu. Karena realitasnya, Pak Kures itu hidup di mana? Hidup di kampus. Dia profesor UIN. UIN Jakarta, UIN Jogja, dan YIN itu sejak zaman saya juga menerima non-muslim sebagai mahasiswa. Al-Azhar juga ada. Di Al-Azhar juga ada non-muslim sebagai mahasiswa. Juga ada dalilnya di sini. Dalilnya bisa dilihat ya. Kalau orang musyrik itu boleh mendengarkan Quran. Siapa tahu mendapatkan hidayah. Itu intinya dari dalil itu. Ada ayatnya. Begitu juga orang musyrik atau non-muslim itu boleh belajar di Islam. Di YIN boleh. Saya sedang S3 di pasca YIN, UIN Jakarta. Itu teman saya ada yang non-muslim. Pakai jilbab, kasihan dipaksa pakai jilbab ya. Waktu kita diskusi Mu'tazilah, Khawarij, apa mereka, dia bingung. Lalu kalian diskusi apa? Sebentar, ibu dari mana? Saya ini non-muslim, kita kayak lo benar masuk ke sini. Ya karena ada beasiswanya di sini. Saya dari Fakultas Kedokteran non-muslim. Itu aduh luar biasa. Dia selesai juga jadi dokter agama Islam. Ya tapi masih non-muslim, dia belum dapat hidayah. Semoga dapat hidayah ya. Nah itu. Jadi beliau ini hidup di masyarakat akademis, Pak Kures ini. Di mana di masyarakat akademik ini ada orientalis yang memang non-muslim agamanya, tapi punya karya-karya tafsir tematik. Contohnya, Isa J. Baulata. Itu punya tafsir tentang Ahlul Kitab, Isa menurut Quran dan Injil. Tafsirnya bagus. Tulisannya bagus, justru mengunggulkan Quran. Saya punya terjemahannya. Anda kalau mau silakan baca, bisa beli itu. Itu non-muslim. Sekarang di Australia, dulu ngajar di YIN Jakarta, UIN Jakarta. Ceritanya Pak Harrison juga pernah, Pak Harrison Sani juga punya guru, dosen, profesor non-muslim di UIN Jakarta. Tapi tidak mengajarkan kekristenan ya. Mengajarkan sejarah katanya. Dan itu ternyata saya baca juga bagus tafsirnya. Maksudnya penjelasan mengenai Isanya, tidak menjelek-jelekkan Quran. Mengakui Quran itu benar. Tapi orientalis. Tapi sekarang tinggal di Australia dan masuk Islam. Alhamdulillah. Nah itu betul kata Qurannya. Orang musyrik boleh saja membaca Quran, mendengarkan Quran, mempelajari Quran. Semoga dapat hidayah. Nah itu dapat hidayah. Nah dalam konteks itu, dalam realitas ada non-muslim orientalis, para profesor doktor orientalis yang menuliskan tentang Islam, tentang tafsir diantaranya, dan tulisannya ternyata baik itu banyak dirujuk oleh tulisan profesor muslim yang lain, itu baik berarti artinya tidak menyerang Islam, maka tidak usah dibatasi akidahnya harus apa menurut Pak Pres. Nah, kita mengerti itu, oh itu maksudnya. Tapi kalau menurut saya kurang sepakat. Tapi kalau kita membaca di pesantren kita, di lembaga kita, ya baca tafsir yang ulama muslim saja. Kalau menurut saya, memangnya ulama muslim nggak ada. Itu maksudnya ya. Itu dalam konteks itu kita mengerti, walaupun kita berbeda ya. Tapi mengerti, bisa dimengerti. Nah itu saja tambahan dari saya soal etika dan yang lain-lain. Bisa dibaca sendiri ya. Etika itu ya akhlaknya, masa seorang mufassir menghamili santrinya sendiri. Itu kira-kira tafsirnya ditinggalkan orang, dibakar orang. Ada ya kejadiannya, Ustadz katanya di Bandung menghamili 13 santri. 8 diantaranya mengeluarkan bayi, maksudnya melahirkan. Ada yang sampai 2 kali, ya Allah. Ya namanya manusia ya, mungkin khilaf. Nah, itu ditinggalkan itu kalau mufassir itu kira-kira waduh gawat, itu baru pemilik pesantren. Nah, kalau mufassir ya harus jangan seperti itu. Nanti makanya kalau niat jadi mufassir dari sekarang etika kita dijaga. Ya. Silakan saya kembalikan ke pemakalan, masih ada waktu
30 menitan untuk berdiskusi. Silakan saya kembalikan ke kelompok 8. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen yang telah menjelaskan, menambahkan materi pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Saya membuka satu termin terlebih dahulu. Satu termin, saya buka 3 pertanyaan. Baik, yang ingin bertanya silahkan menyebutkan nama lengkapnya, kelompoknya, dan unmute mikrofonnya. Saya izin bertanya, Pak. Aulia Rahma. Ya. Baik, silahkan. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmah. Saya izin bertanya, bagaimana jika seorang mufasir itu tidak memenuhi persyaratan dalam menafsirkannya, akan tetapi tafsirannya itu diterima banyak orang? Mungkin itu saja. Ulangi gimana? Ulangi, Mbak. Bagaimana jika seorang mufasir itu tidak memenuhi persyaratan dalam menafsirkan, namun tafsirannya itu diterima banyak orang, gitu, Pak. Belum memenuhi persyaratan, tapi tafsirannya diterima banyak orang. Iya. Ya, pertanyaan bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aulia Rahmah. Saya keep dulu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, silahkan yang ingin bertanya. Saya izin bertanya. Silahkan, Agni. Saya Agni Alizakia, saya izin bertanya. Untuk syarat-syarat mufasir, apa perlu menghafal Al-Quran atau hanya memahami Al-Quran saja? Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, Agni Aulia Zaki. Baik, terima kasih Agni. Untuk selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya. Baik, silahkan Alif. Apa yang dimaksud subjektivitas mufassirin yang mana merupakan salah satu sebab pokok kekeliruan dalam menafsirkan Al-Quran menurut Pak Quraisy Shihab? Itu saja, terima kasih. Ya. Oke, baik. Sudah 3 penanya. Yang ketiga namanya siapa? Alifatul, Bapak Alifatul Lutfiyah. Oke, ya Alifatul Lutfiyah. Baik, sudah Silakan. 3 penanya. Untuk penanya pertama tadi dari Aulia Rahma ya. Sebentar, tadi pertanyaannya, bagaimana jika seorang mufasir tidak memenuhi persyaratan dalam menafsirkan, namun tafsirannya diterima banyak orang? Baik, untuk kelompok 8 ada yang sudah menemukan jawabannya atau bagaimana? Kelompok 8. Siapa yang mau jawab? Saya izin mencoba menjawab, Elva. Oh, baik. Baik, Devi, silahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Aulia Rahmah. Jika seseorang mufasir itu tidak memenuhi persyaratan sebagai seorang mufasir, seperti ia paham bahasa Arab dengan sangat baik beserta cabang-cabang ilmunya seperti balaghah, nahwu, shorof, dan lain sebagainya, serta ilmu-ilmu agama lainnya yang dapat menunjang dalam menafsirkan ayat Al-Quran, maka hendaknya mufasir itu atau ia itu yang tidak memenuhi persyaratan sebagai seorang mufasir itu mengikuti penafsiran dari para ulama-ulama tafsir seperti penafsiran dari Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, dan lain sebagainya. Dan janganlah ia diikuti tafsirannya karena keterbatasan ilmu dan persyaratannya sebagai seorang mufasir yang terdapat dalam dirinya. Dan hendaklah ia juga menjauhi penafsiran ayat Al-Quran tanpa adanya ilmu yang mumpuni, agar menjaga dirinya dari golongan yang terdapat dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Mungkin sekian jawaban dari saya. Silakan dari teman-teman jika ada yang ingin menambahkan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, jawabannya bagus. Silakan dilengkapi kalau ada yang mau melengkapi. Baik, teman-teman, ada yang ingin menambahkan?
Silahkan. Tidak ada sepertinya ya. Saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya tambahkan sebentar. Baik, Tadi Bapak. gimana jawabannya? Pertanyaannya kan begini ya. Ulama yang nulis tafsir ini sebetulnya belum memenuhi syarat, tapi tafsirnya viral, gitu ya. Itu gimana? Gitu kan ya? Iya. Sekarang kan viral memang. Viral itu tidak harus benar loh ya. Malah kaidah viral itu khalif tu'araf. Kalau mau viral berbeda dengan yang lain. Masalahnya dalam etika menafsirkan atau syarat-syarat tadi mujarrad antajrida anil hawa. Viral tuh hawa nafsu nggak? Pengen viral tuh hawa nafsu nggak? Hawa nafsu. Nggak boleh menafsirkan pengen terkenal. Itu nggak, kurang etis ya. Nggak boleh ya. Mau menafsirkan itu mau membantu umat, mau menjelaskan kandungan Quran kepada umat Islam lainnya karena kita memiliki ilmu itu. Lihat ikhlas lillahi ta'ala. Kalau akhirnya viral ya syukur, enggak ya sudah, viral itu bonus. Tapi bisa enggak? Ada ya sekarang jangan mufasir, kalau mufasir terlalu berat ya. Jarang mufasir kan jarang. Mubalik saja mubalik. Yang tadi contoh tadi. Ustadzah yang tadi. Ini kan tidak dimasukkan YouTube ya, saya sebut saja namanya. Ustadzah Nani Handayani. Itu 2019. Dia masuk ke YouTube itu. Memang masuk ke YouTube, masuk ke TV, Metro TV itu karena memang ceramahnya enak ya. Enak didengarkan. Tapi tadi kita lihat dalam menuliskan Qur'annya salah. Salahnya menurut saya agak fatal. Kalau ragu-ragu nggak usah nulis menurut saya sih. Atau dia baca saja, nulisnya kan sambil baca Quran kan bisa ya. Tapi itu salah. Salahnya fatal tulisan Qurannya. Berarti secara mubalik di dalam menuliskan Quran dia tidak memenuhi syarat. Tetapi teman-teman coba lihat. Apakah Ustadzah Nani itu sekarang berhenti jadi ustadz? Ternyata tidak. Di YouTube saya masih lihat masih banyak ceramahnya. Dan jamaahnya masih banyak. Walaupun pernah kejadian di TV One, diprotes MUI, NU, Muhammadiyah protes semua ke TV One, Metro TV maaf. Karena 2 kali, nanti video yang kedua saya share di grup ya. Itu salahnya, yang kedua juga sama. Nulis ayat salah. Tapi tetap laku di masyarakat, viral. Dan ada ustadz-ustadz, mohon maaf ya, ada yang mengaku gus, ada apa ya, salah-salah, tapi viral gitu loh. Sementara dosen iki berapa yang viral? Termasuk saya sangat tidak viral. Saya tidak main medsos ya. Yang tidak viral, Ustadz Buya Roji Hasim sangat viral. Kalau beliau saya angkat topi ya, bagus beliau. Alim ya. Tapi ada yang berapa sih yang Pak Ulin itu mulai viral, Pak Harisakam. Tapi ada kayak Aksin Sakum Muhammad tidak viral itu. Dia tidak ngurusi begitu ya. Ada pengajiannya di santrennya. Jadi ada orang-orang yang alim tapi tidak viral, ada yang tidak alim viral, ada yang alim dan viral. Bagaimana ini tidak alim, salah-salah gitu, tapi sudah kadang viral. Tafsirannya udah kadang viral. Bagaimana? Nah itu bagaimana? Nah waktu itu Metro TV ditegur oleh MUI, NU dan ustadz-ustadz yang lain, akhirnya dikeluarkan. Ustadz Nani Handayani ini tidak ceramah di Metro TV lagi, di TV One juga tidak, tapi di YouTube-nya jamaahnya masih banyak. Jadi karena beliau pandai ceramahnya pandai. Ya. Jadi bisa terjadi seperti itu. Bagaimana kalau itu? Nah makanya yang dilakukan makanya perlu tuh ada MUI, ada Kementerian Agama, ada NU untuk mengingatkan ya. Bagaimana kalau itu terjadi di tafsir?
saya umpamanya nulis tafsir Ali Mursyid ya, umpamanya salah tulisannya, tapi viral. Viral tuh banyak diikuti, bisa saja. Contoh paling mudah. Tafsirannya Hizbut Tahrir Indonesia yang sudah dibubarkan tentang khilafah, pakai ayat-ayat Quran, pakai hadis, itu tafsirannya menurut saya itu hanya membela mazhab HTI-nya sendiri. Pakai hadis-hadis dhaif dijadikan landasan hukum khilafah. Hadis-hadis dhaif pakai landasan hukum bendera Rasulullah. Itu hadis dhaif semua. Itu kan nggak kuat. Kok jadi landasan hukumnya? Nggak boleh harusnya. Tapi dipakai. Tapi di para pendukung khilafah itu viral. HTI itu viral. Ustadz Felix Xiao, nggak tahu sekarang. Sebelum HTI dibubarkan, Ustadz Felix Xiao itu pendukung HTI. Ustadz Felix Xiao viral nggak? Viral. Tapi pendukung khilafah. Kan viral itu ya. Jadi bisa menurut ilmuwan kurang tepat. Bagaimana? Nah, itulah butuhnya kelompok-kelompok otoritas seperti MUI, NU, Muhammadiyah, Kemenak untuk mengingatkan. Tafsir, karena begini, nulis salah. Kok viral? Nah, tafsiran dari mufasir ini akan dibaca oleh siapa? Yang menilai tafsir ini benar, ada nggak lembaga tasihnya, ada nggak? Kalau orang nulis Quran, menerbitkan Quran, ada Quran terbitan Madinah, Quran terbitan Indonesia, Quran terbitan mana? Terbitan Banten, kan ada ya? Quran terbitan Wonosobo ada. Terus ada Quran terbitan IKI. Bisa nggak? Bisa. IKI saya yang belum bikin mushaf Quran. Coba usulkan bikin mushaf IKI. Nah, sebelum diterbitkan, itu dikemanakan dulu? Di-store dulu ke Kementerian Agama. Kemana? Ke LPMA. Apa LPMA? Lembaga Pentasihan Mushaf Al-Quran. Pentasih itu artinya pengoreksi. Jadi setiap Quran yang mau terbit di negara manapun, maupun negara Madinah, Sudan, Mesir, negara Amerika, mamanya yang negara sekuler, itu ada ulama yang bikin lembaga pentasih, lembaga pengoreksi sebelum Quran itu terbit, sebelum mushaf itu terbit. Nah, kalau Quran ada, teman-teman, untungnya kalau Quran ada, dimanapun, kita nggak bisa bikin Quran sendiri, terbitkan sendiri, nggak bisa. Harus, kalau motokopi ya bisa. Tapi kalau nulis sendiri, Quran IKI momennya, ya, maka Anda storekan ke LPMA, Lembaga Pentasihan Quran. Bener belum? Oh, ada yang salah, diberesi lagi. Terbit, terbit. Makanya di Quran itu ada stempel di belakang itu yang mensahkan. Nah, kalau tafsir tidak ada. Nah, makanya betul pertanyaan Aulia Rahma menjadi penting. Tidak ada. Dicek dulu lah Kemenak, tafsirnya benar apa enggak? Ya enggak ada. Di Timur Tengah juga tidak ada. Maka yang menilai siapa? Yang menilai ulama lain. Yang apa? Yang membaca. Jadi tafsiran Pak Kures atau dibaca ulama lain. Oh, ini benar. Oh, ini salah. Oh, ini benar. Jadi ulama lain nanti yang komentar. Kalau ada ulama lain yang menyangga atau mengomentar, nanti dapat sanggahan. Bapaknya Pak Kures. Oh, ini Pak Kures kok ada beberapa mengutip tafsir si Asih. Nah, komentar ini dari beberapa intelektual. Bukan kita orang awam menilai. Jadi oleh ulama lain. Lalu dijawab oleh Pak Kures. Iya, memang saya mengutip, tapi bukan mengutip tafsir akidah Syiahnya. Ini pernah kita tanyakan di IKI. Beliau kuliah umum kita tanya, kenapa yang saya kutip tafsir ayat-ayat Ghonia, jadi tidak masalah. Oh, itu kan jelas jadi ya. Nah, itu namanya ditashih. Jadi oleh ulama lain, oleh pembaca lain. Pembacanya bukan pembaca awam. Kenapa bukan pembaca awam? Sama dengan lukisan. Kita ke pameran lukisan, pernah nggak datang ke pameran lukisan? Ada lukisan kan
macam-macam. Ada naturalis, melukis seperti apa adanya. Wajahnya Pak Soekarno ditulisnya seperti Pak Soekarno. Ada ekspresionis, kalau ekspresionis coret. Tapi itu katanya indah, harganya miliaran. Kita yang nggak ngerti apa miliaran begini. Nah, yang ngerti lukisan adalah ahli lukis. Yang ngerti tafsir adalah ulama ahli tafsir. Maka yang membaca penafsiran seseorang ulama adalah ulama lain yang mengerti tafsir juga. Menurut ulama yang ahli tafsir lain bagaimana? Nah itu lembaga tafsirnya itu pembaca yang ulama juga. Nah kalau udah kadang ternyata walaupun menurut ulama ada salah nih, tapi sudah banyak diikuti. Nah harus ada lembaga seperti MUI, Kementerian Agama, NU Muhammadiyah mengingatkan orang awam, hai orang awam, yang bagian ini kurang tepat, yang bagian ini kurang tepat. Yang tentang akhirnya Hizbut Tahrir dibubarkan itu karena ada rekomendasi dari MUI dan ulama-ulama Timur Tengah, sebagian pemahaman agamanya keliru. Akhirnya dibubar. Ada lembaga yang punya kekuasaan yang mengingatkan rakyat banyak. Ya, jadi harus ada itu. Harus kalau sudah kadang viral diingatkan bahwa enggak begitu, begini, gitu ya. Karena bisa saja di zaman medsos ini sesuatu yang kurang tepat tapi viral, bisa. Seperti itu ya. Jadi harus ada MUI, Kemenag atau apa yang mengingatkan itu. Yang mengingatkan bahwa tafsiran ini begini atau ceramah sang ulama ini begini, tolong begini. Kalau terus-terusan ya dibubarkan. Itu ya. Itu saja tambahan dari saya. Silakan pertanyaan lainnya. Ada 2 pertanyaan yang belum dijawab. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Semoga penjelasan dari Bapak tercukupi ya untuk penanya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Saudari Agni Aulia Zakiyah. Pertanyaannya tadi, apakah semua mufasir perlu hafal Al-Quran atau hanya sekedar memahami Al-Quran saja? Baik, bagaimana kelompok 8 ada yang ingin menjawab? Ada yang sudah mendapatkan jawaban? Baik, kalau tidak ada yang belum ada gitu, saya coba jawab sendiri. Baik, untuk mufasir itu setahu saya tidak harus menghafal Al-Quran ya, tidak perlu menghafal Al-Quran. Karena yang perlu itu memahami isi kandungan Al-Quran, terus memahami nahwu shorof, bahasa Arab yang memahami bahasa Arab yang dalam, terus kaidah-kaidah tafsir dan lain sebagainya. Tadi yang sudah disebutkan tadi oleh pemateri pertama. Kalaupun ada itu menghafal Al-Quran itu lebih bagus sebenarnya. Jadi dengan kita menghafal Al-Quran jadi tahu mana yang ayat ini gitu. Jadi lebih hafal lebih mudah gitu ya. Kalau menghafal Al-Quran jadi lebih afdal, lebih bagus gitu. Tapi nggak diharuskan sebenarnya gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin menambahkan? Atau Bapak mungkin? Iya, teman-teman dulu silakan. Jawabannya teman-teman. Betul. Ada kalau ada yang mau menambahkan. Tadi Elva Rohma yang jawabnya. Iya, Bapak. Ya, betul bahwa memang secara tertulis tidak ada ya. Ayyakuna hafidhul lil Qur'an taman salatina juz'an bihifdin mutqinin, enggak ada ya. 30 juz hafal sempurna dan kuat. Itu di ulama. Jadi tadi ya. Kemudian dikembangkan oleh Man Al-Qattan, dikomentar oleh Pak Quraisy. Tadi
Tidak, tetapi pada prakteknya, secara teori tidak, tetapi pada prakteknya siapa Jalaluddin Asyuti itu Al-Hafidh Jalaluddin Asyuti. Kalau Al-Hafidh itu bukan hanya hafal Quran. Hafal Quran dan hafal banyak hadis kalau di Timur Tengah. Al-Hafidh Ibnu Katsir, Al-Hafidh At-Tabari, biasanya begitu. Rata-rata walaupun tidak dikatakan ya, walaupun tidak dikatakan di syaratnya, pada prakteknya kalau di Timur Tengah, Al-Azhar itu jangankan mufasirnya, tukang taksinya, supir taksinya itu hafal Quran katanya. Jadi kan ada cerita-cerita ya, penghafal Quran, Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran. Sampai sekarang juga ada kan anak kecil hafal Quran, udah viral itu. Kalau di Timur Tengah, kalau di Indonesia kan enggak katanya. Kenapa? Karena kita makan tempe katanya. Wah enggak ah, tempe mahal sekarang. Ya sekarang enggak lah, karena tradisi menghafal memang di Timur Tengah dahsyat ya. Jadi tradisi menghafal di Timur Tengah itu apa dihafal gitu ya. Kita buku-bukunya dosennya itu dihafal. Muqarrar itu dihafal. Muqarrar itu diktat dihafal. Apalagi Quran. Jadi pada prakteknya ternyata mufasir itu banyak yang hafal Quran. Nah, kalau yang di Indonesia, kalau Pak Quraish Shihab, kalau Pak Ulin ya, yang lulusan Timur Tengah nih. Kalau kata Pak Ulin, dekan kita, dia S1-nya di Timur Tengah, di Al-Azhar. Kata beliau kalau Al-Azhar itu S1 tuh wajib 8 juz. S1. Nah, mungkin kalau S2, S3 mungkin 30 juz kali ya. Atau jangan-jangan enggak. Kalau di IKI kan enggak, S2, S3 enggak ya. Karena apa pertimbangannya? S2, S3 kan tidak harus dari IKI semua. Kalau IKI ya, bisa dari dulunya S1-nya di UIN. Atau sudah punya keluarga, masa sudah hafal Quran, agak berat tradisinya. Dan kalau di Indonesia itu, di Indonesia nih, hafal Quran itu, kalau di Timur Tengah, hafal Quran itu, terakhirnya jadi ulama. Kalau mufasir, fakih, jadi menghafal Quran. Kenapa? Nah, ini beda tradisi teman-teman. Kalau tradisinya di Timur Tengah sejak kecil, sejak TK, sejak balita itu di juz amma apa itu sudah di. Jadi SD itu sudah berapa juz, ada yang sudah selesai. Jadi kuliah, ketika belajar usul fikih, belajar ulumul Quran, belajar tafsir itu sudah hafal Quran. Kalau di Timur Tengah. Kalau di kita, mungkin ada yang sudah hafal Quran nih, IKI nih udah 30 juz. Tapi kan banyak juga yang baru menghafalkan pas di IKI. Pas di IKI baru menghafalkan. Nah itu ya, jadi ada tradisi yang, kebiasaan yang berbeda. Sehingga tidak dikatakan pun ternyata mufasir-mufasir Timur Tengah rata-rata hafal Quran. Kalau di Indonesia, Pak Quraish, kalau kita mengacu ke Pak Ulin, yang minimal 8 juz. Ya, 8 juz. Walaupun tidak terkatakan itu ya, walaupun tidak terkatakan, saya juga tidak mengerti kenapa di situ tidak ada syarat itu ya. Karena mungkin agar membuka diri, karena para ulama tahu yang punya tradisi menghafal di Timur Tengah, di dunia Barat dan di luar Timur Tengah kan nggak punya tradisi menghafal kuat ya. Jadi menghafal itu berat, kalau di kita tuh berat, sesuatu yang bukan dari kecil soalnya. Nah itu ya, jadi walaupun tidak diinikan, tidak disyaratkan, nyatanya banyak mufasir yang hafidhul Quran. Ya, itu saja teman dari saya. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Mudah-mudahan tercukupi untuk penanya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Saudari Alifatul Lutfiyah. Itu pertanyaannya, tolong jelaskan lebih detail lagi bagaimana bentuk pemeriksaan terhadap pendapat tabi'in yang mana merupakan salah satu syarat mufassirin menurut Mana Al-Qattan. Baik, bagi kelompok 8, ada yang ingin menjawab? Yang ditanyakan itu di PPT halaman berapa itu?
Bapak maaf, pertanyaannya tadi alif bagaimana? Bapak, alif bagaimana tadi pertanyaannya? Maaf. Ya, mohon maaf saya off kamera. Sinyalnya kurang silakan. mendukung. Ya. Tadi pertanyaan saya Ya, apa yang dimaksud subjektivitas mufassirin yang mana merupakan salah satu sebab pokok kekeliruan dalam menafsirkan Al-Quran menurut Pak Quraisy Shihab. Oke. Bisa ditampilkan aja, Mbak. Itunya, PPT-nya. Baik Bapak. Ya, itu ya. Itu maksudnya apa katanya? Baik, untuk kelompok 8 ada yang ingin menjawab pertanyaan Alifatul Lutfia? Silahkan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Alif. Apa? Baik, silakan Amel. Yang dimaksud subjektivitas mufasir ya. Setahu saya, subjektivitas mufasir itu ialah salah satu faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam penafsiran gitu. Jadi untuk menghasilkan penafsiran yang benar itu, sang mufasir harus membuang jauh-jauh unsur subjektivitas tersebut. Mungkin hanya itu saja. Ya, Atau subjektivitas itu apa? Apa yang dimaksud dengan subjektivitas mufasir? Itu yang ditanya ya. Bisa dijelaskan lebih jauh, Mbak Amel? Apa itu subjektivitas mufasir yang menjadi sebab kekeliruan di dalam menafsirkan? Pak Quraisy ini. Sebentar, Pak. Ada yang mau bantu, bantu Amel atau Amel mau menjelaskan lagi? Betul, sebab salah satu sebab kekeliruan menafsirkan Quran. Jadi Pak Quraisy kan tadi punya komentar terhadap syarat-syarat yang banyak tadi sudah kita jelaskan tadi. Kemudian beliau mengusulkan selain syarat-syarat tadi, sebaiknya mufasir menghindari sebab-sebab kekeliruan. Nah, sebab-sebab kekeliruannya salah satunya adanya subjektivitas mufasir. Yang itu kalau ada subjektivitas maka bisa menyebabkan sebuah penafsiran menjadi keliru. Nah, apa yang dimaksud dengan subjektivitas mufasir? Silakan dijelaskan. Tadi Amel sudah berusaha menjelaskan. Amel unmute, Mbak Amel. Ya, unmute lagi. Masih suaranya hilang. Ya, Pak. Ya, silakan. Maksudnya apa? Masih unmute lagi, Mbak. Ya, dengar suaranya. Bentar, Pak. Apa yang dimaksud dengan subjektivitas mufasir? Silakan Mbak Amel jelaskan atau pemakalah yang lainnya. Itu Mbak Amel mau jawab tapi kok unmute terus itu. Suaranya ditutup ya. Mau jawab ya?
Apa gimana? Halo Amel, Anda mau jawab atau Ya, gimana? Pak. Ya, Mungkin silakan. dari kelompok 8 ada yang mau membantu menjawab. Ya, ada yang mau bantu Dipersilahkan. Mbak. 8, Elva dan Dewi. Devi apa Dewi? Apa itu subjektivitas mufasir? Silakan, ada yang mau menjelaskan? Ya, karena waktunya habis ya. Devi Nurlia mau jawab itu. Ada seperti mau bersuara ya. Tapi masih unmute, Mbak Devi. Mungkin Pak, subjektivitas itu kayak Ya, ya. menafsirkan menurut pandangannya sendiri. Iya gak Pak? Oke, ya. Jadi kan ada subjektivitas, ada objektivitas, kan itu ya. Nah, Pak Kures kan mengharapkan ada, nggak apa-apa tidak muslim penafsirnya asal penafsirannya objektif. Objektif itu apa? Objektif itu ya tidak terpengaruh oleh niat-niat, oleh subjektif. Ada objektif, ada objektif, ada objektif, ada subjektif. Kalau objektif itu sesuai yang ditafsirkannya saja. Kalau subjektif itu ada niat-niat tersendiri dari mufasirnya. Seperti orientalis yang menafsirkan ayat-ayat Quran, lalu berniat nih. Berniat karena dia bukan agamanya muslim kan? Yang orientalis ini. Mau mengkritik Islam. Mau menyalahkan Islam. Seperti baru ada tuh pendeta ya, namanya pendeta ya. Pendeta tadinya muslim, namanya pendeta Saifuddin. Pada kenal nggak? Kenal nggak? Pada tahu Iya, nggak? Pak. Pada viral. Nah itu subjektif itu. Dia boleh saja, silakan aja jadi murtad. Maksudnya bukan silakan. Kalau mau dia pindah, dan tadinya santri, makanya tetap ya Allah, kita harus tetap berdoa. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah saya jalan yang lurus ya Allah. Jangan merasa sudah benar. Jangan merasa pasti kita ini sampai akhir tetap beriman. Tetap Allahumma tsabbit qalbi ala din ala ta'atika wa ala dinika. Tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Kita ya Allah tetapkanlah hatiku dalam. Ternyata ada seorang santri pesantren namanya Saifuddin. Lalu murtad, lalu jadi pendeta, lalu ceramah, lalu nyerang-nyerang Islam. Itu subjektif. Karena memang dia benci ke Islam. Dia benci ke Quran, dia nyerang. Mungkin juga ada pendeta kan yang tadi Isa Jebolati itu kan pendeta. Dia waktu menulis tentang tafsir tentang Isa dalam Quran dan Injil, itu dia bandingkan sebagai profesor dengan karya ilmiah yang justru kalau kita baca, oh ya bagus dia. Dia imbang kalau menurut Injil begini, menurut Quran begini. Ya objektif apa adanya di Quran dan Injil. Dia tidak jelek-jelekan Quran. Dia tidak unggul-unggulkan Injil, enggak. Padahal dia Kristen. Dia apa adanya saja. Nah, apa adanya, tidak punya niat di luar niat menafsirkan, namanya objektif. Bila niatnya nyerang Islam, menjelek-jelekan, maka subjektif. Membela kelompoknya sendiri, menafsirkan Al-Maidah 51 untuk menyerang Ahok, untuk membela Ahok, itu namanya subjektif. Untuk tujuan-tujuan kepentingan yang dalam bahasa Mana Al-Qattan namanya menafsirkan dengan hawa nafsu. Nah itu sama ini sama dengan salah satu mufasir ini berarti ya. Jadi memang harus dipilih mufasir. Walaupun banyak profesor, doktor bidang tafsir, ternyata yang menafsirkan 1-2. Karena mungkin masih banyak yang memeriksa hatinya. Oh saya masih subjektif. Kalau nafsirkan nanti nyerang orang lain. Nanti ya sudah. Akhirnya ceramah saja. Akhirnya nggak ada tafsir. Ya, jadi memang begitu. Jadi tafsir ini sangat hati-hati ya. Salah satu contoh subjektif itu
ketika tadi Pendeta Saifuddin dalam ceramahnya sangat subjektif menyerang-nyerang Islam. Itu apa? Karena dia benci. Dulunya kan Islam, masuk Kristen, dia benci ke Islam. Kalau dia nggak benci, boleh aja jadi pendeta, boleh, silakan. Masalahnya apa? Terangkan Islam apa adanya saja, nggak usah nyerang-nyerang gitu kan. Nanti kan kalau saling serang perang dong nanti. Nah itu namanya subjektif. Jadi hendaknya menurut Pak Quraish Shihab dan menurut Mana Al-Qattan dan menurut Jalaluddin As-Suyuti, dalam bahasa Jalaluddin As-Suyuti tidak boleh menafsirkan dengan hawa nafsu. Dalam bahasa Mana Al-Qattan juga begitu, dalam bahasa Pak Quraish tidak boleh menafsirkan dengan subjektif. Untuk membela dirinya sendiri, kelompoknya sendiri, menyerang orang lain, tidak boleh. Demikian, saya pikir waktunya telah habis. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan bisa ditanyakan di grup. Terima kasih banyak pada Elva, Amel, dan Devi yang telah mempresentasikan, dan kepada para penanya, dan kepada teman-teman semua yang hadir. Silakan boleh ditutup. Nanti nanti seperti minggu kemarin, saya beri tugas yang silakan dikerjakan sebagai tugas mingguan, dan silakan disimpan sendiri dulu ya. Tugasnya mudah, insya Allah. Hanya untuk mengingat apa yang kita jelaskan di kuliah daring kali ini. Dan tugas itu Anda selesaikan tiap minggu. Nanti di akhir perkuliahan, menjelang UAS, Anda kirimkan ke saya. Nah, itulah UASnya sudah. Itu aja ya. Demikian, silakan ditutup dulu pemakalan atau kelompok 8. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Bapak. Semoga penjelasan dari Bapak bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, di penghujung presentasi, kita tutup presentasi pada siang hari ini dengan membaca ayatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian dari kelompok 8, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi memang sudah pertanyaan sudah terjawab semua ya, kelompok 8 ya? Alhamdulillah Bapak sudah. Ya, dengan itu saya juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Kalau ada benyalnya hanya dari Allah, semoga bermanfaat. Dan nanti saya berikan tugas bukan untuk membebani, tapi mengingat kembali apa yang sudah kita jalani perkuliahan ini. Kan tidak semua ikut dengan fokus, mungkin ada yang sedang, ini saya lihat juga Agni Aulia Zakia sedang jalan-jalan, ya. Mungkin yang lain juga sedang jalan-jalan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.